Horosma dihita saluhuna. Selamat Advent. Akamang akainang dihita saluhuna barita nauli sihanguluhonot tak jamita di Advent napatuluhonon hujahama di hati Indonesia Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai ayat 20. Sefanya pasal 3 ayat 14 Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, kita sudah memasuki Advent ketiga. Nah, tentunya proses Advent ketiga ini semakin memantapkan kita dengan bentuk penantian kita mengisi Advent ini dari Advent pertama sampai kita sudah Advent keempat. Saudara-saudara, salah satu bentuk yang paling pasti adalah dalam bentuk penantian kita, tentunya kita akan semakin memantapkan, ya, kita akan semakin memastikan bentuk penantian kita itu dan bagaimana kita bisa mengisi, ya, bagaimana kita bisa mengisi hari-hari kita itu dengan penantian yang benar. Nah, salah satu yang menjadi renungan pada hari ini, Advent ketiga ini, yaitu ketika kita tidak akan pernah kehilangan semangat, ketika kita akan tetap membangun sukacita itu dengan bentuk penantian yang nyata. Jadi gak ada masalah ketika kita menantikan Yesus yang akan datang kembali itu, Yesus yang akan datang kedua kalinya itu, tapi kita akan tetap mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan membangun sukacita itu. Ya. Karena teks kita pagi ini mau mengingatkan kita bahwa yang mampu untuk memberikan pemulihan dalam kehidupan kita ini hanya Allah semata. Hanya Dia yang mampu untuk memulihkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai persekutuan, tentu kita akan menikmati kasih itu bukan hanya dalam memahami. Ya. Kita akan terus untuk menikmati kasih Tuhan itu bukan hanya dalam memahami, kemudian bagaimana kamu bisa menikmati, dengan cara bagaimana kamu menikmati, kita bisa menikmati kasih yang sesungguhnya itu. Dengan kejujuran bahwa kita masih akan terus melihat keterbatasan dalam implementasi kasih itu. Ya. Jadi kita tidak bisa mengklaim diri seakan-akan kita sudah maksimal dengan mengasihi, tapi kita akan tetap mempergumulkan dengan keterbatasan kita, apakah kasih yang kita nyatakan ini adalah kasih yang nyata dan bentuk daripada penentuan bentuk penantian yang sejati akan kedatangan Kristus yang kedua kali itu.
kamanga kainang. Ko jujur rohita, sai marna hurang gope. Holong ni rohai. Ya. Sai marna hurang dope, holong ni rohai. Tauji majote, tu pangatu syota diturpukon. Laho mangurupi hita, manada holong nasa sitonga. Amanginang, salah satu pergumulan Zefanya, sasitonga, mololomoro hani di mata, dang apalah ikon lehononna, dak pola ikon patudu hononna, lehononna holong ni rohanai, tujolmai. Sasitonga, molo tasigati Zefanyaon. Ala, dosa na songoni belga, dang adong bebui hapinan, gak bisa lagi dibela. Bera kita majoda Josia Raja Nabalga. Adong dosa ada di pini mana bohado paturehon bangsoon. Bagaimana memperbaiki keadaan ini sebagai seorang raja, sebagai seorang pengambil keputusan. Dia coba mengembalikan marwah kepemilikan itu. Taringotu pamilito ni bangso ni dibata ngafinali. Tapi dia mau coba mengembalikan marwah ini. Diuji bana paturehonon. Tapi ternyata kalau kita menggali Zefanya, nggak ada masalah kalau bisa membangun dengan sampai 10 lantai, pembangunan fisik, ya kelihatannya oke. Tapi ternyata tidak ada kebangunan rohani sedikit pun. Bahkan kalau itu bisa dibangun, itu bukan berangkat daripada satu kebangunan rohani yang luar biasa. Buktinya apa? Bagak go, bagak. Dengkan do, dengkan. Alai persekutuan rapuh. Boy teh. Boy tapature, boy. Kita bisa selesaikan, bisa. Tapi bagaimana di bawah? Rapuh. Soal-soal rohani, soal-soal partodion masih sangat rapuh. Bahasa ala adong dope late di hamu. Sogo dope rohamu mamereng dongan. Dang tikos dope homakatai di julunganmu. Asing ko hoi jolo, asing ipudi. Itu rapuh. Oleh karena apakah kau mau mengisi penantianmu dengan bentuk pemahaman seperti itu, dengan bentuk pengalahona sogoni? Gak ada artinya itu. Ini yang menjadi fokus daripada Zefanya. Bahkan molo muruk debata, molo salpuri mas debata, wajar doi. Bahasa ala gagal nasida, manada holongi di bagasan nguluna. Amanginang, tabereng maju pasal tulu dah, ayat 15. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Dangadong benobel ke siani holong ni roha, dangadong benobel ga. Bahkan soal-soal sebelumnya Allah mampu lupakan. Soal sebelumnya Allah mampu untuk tidak ingat-ingat lagi. Karena dari Allah sudah final, saya akan pulihkan bangsa ini. Tanpa pernah akan ingat kembali bahwa bangsa ini punya kesalahan, dan punya kesalahan. Luar biasa teh. Jadi amanginang sederhana hian do teh. Sederhana hian. Molo mampu debata, dak saya di ngoti-ngoti bana, holong ni rohana, dak saya di ngoti-ngoti bana hagaliota. Luar biasa lu hita teh. Jolma na tinoppan di bata, molo sai tapai ngotingot dope dosa ni jolma tu hita. Molo sai tapai ngotingot dope hagaleon ni dongat tu hita. Ise hora hitaon gabe bui hita merasa benar seakan-akan tikos di jolo ni jolma dang bui. Jangan ada merasa benar. Adok pangatusyommu dongani pe adong ko pangatusyonna. Dihilala ho sitong dongani pe dihilala sitong alani bohado asadong titik temu bohado asadong garis di persekutu pe songonido, di rumah tangga pe songonido, di sudi songonido, di huria pe songonido. Jangan membuat keresahan, jangan membuat polemik. Gitu. Sebagai pelayan, sebagai jemaat, di sudi medan pelayanan, bahkan di tengah-tengah situasi kerja. Jangan. Kenapa? Karena yang mampu kasih pemulihan
hanya Tuhan. Dan wujud pemulihan itu hampir tidak bisa kita pahami. Kita kembali kepada teks kita ini. Ada pengharapan yang cukup kuat yang dibangun oleh Zefanya. Walaupun awalnya sulit, mari kita lihat di pasal 3 ayat 7. Aku sangka, pasal 3 ayat 7 ya. Coba kita lihat di situ. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan memperdulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatan. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Ayarong ko pesihiri mo di tonga-tongannya kapangalahono songoni. Kemana sih arahnya? Tudio tahe tadana. Semakin sulit, semakin runyam, semakin tidak menentu. Tapi di tengah-tengah situasi ini kan tugasnya Zefanya dia harus membangun pengharapan yang cukup kuat. Amang inang, di teks yang saya baca memang ada pemahaman seperti ini. Ya, ada pemahaman seperti ini. Adong go debata, adong go pemahaman ni jolma. Tohodo adong debata, so tunggu adong debata. Bahkan naik tu tingkat paduahon, sotung so peduli do debatai nama saon. Mau lorong do debata, buah saya pasal pun nama saon sokonon, buah salam ruduton, buah salam suliton, buah salam sotot tuan. Bulu tabayangkon mau lo di tongah-tongah ni kondisi nasongoni masyarakat, hampir tidak ada kepastian. Itu ada masyarakat, itu ada nuaing pergumulan di masyarakat kota sekarang. Apakah Allah itu harus dilibatkan dengan semua persoalan hidupku? Apakah Allah harus dilibatkan dengan semua soal-soal kehidupanku? Kalau memang Allah dilibatkan, kalau memang itu ada, kenapa harus beruntun seperti ini? Pergumulan ini, kenapa harus beruntun ini? Kesulitan ini, belum selesai yang satu, sudah datang yang keduaan, datang yang ketiga dan lain sebagainya. Bertubi-tubi, beruntun. Kemudian Roma masyarakat kota Medok, sebenarnya Allah itu enggak usah dilibatkan dalam semua persoalan. Kalau kita masih bisa selesaikan, ya sudahlah, kita yang selesaikan. Kemudian adong majol mau merasa malo mengaliho bentuk penyelesaian, seakan-akan di mana bui, seakan-akan di mana bisa, tanpa manukun tu barita nauli, tanpa manukun tu debata. Seakan-akan ia mampu memberikan pemulihan, dia lupa bahwa hanya Allah yang mampu memberikan pemulihan. Dan satu bentuk pemulihan itu adalah ketika Allah tidak lagi mengingat kesalahan dan dosa-dosa itu. Sederhana sekali Bapak Ibu, kalau kita mau memberikan bentuk pemulihan di tengah-tengah keruwetan, persekutuan apapun itu, jangan pernah merasa bahwa kita lebih benar, kemudian orang lain itu tidak benar. Jangan. Kita tidak akan mampu memberikan pemulihan kalau kita tidak merasa bahwa kita juga harus dipulihkan lebih dahulu. Amanginang, ada pemulihan dari pihak Allah. Mari kita lihat di ayat 9 itu. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Bibir. Ikut tajaga do teh, setabi si alap ni ikawon ikut tajaga do. Nalomua rohanyon bohong, nalomua rohanyon kesombongan. Jalan nalomua rohanyon bakatai di budi-budi. Lupa mana sasi tongai mana orang bermasalah do. Habis seakan-akan tentang bermasalah. Dosa yang melibatkan perkataan adalah dosa yang membahayakan. Idua sabui masur busa dahuta alani si alap ni ikawon. Hata mata gue te bibir si alap ikau. Bodo masur buhuta alanion. Alani ikut jaga odon. Zefanya juga melihat bangsa itu juga harus menjaga soal bibir. Nah kalau Zefanya tawarkan pemulihan pagi ini kepada kita di Advent ketiga ini, bagaimana kita sebagai pribadi Bapak Ibu, mari mewarnai kehidupan kita dengan pemulihan. Ya, baiklah kita menjadi pribadi yang selalu memberikan semangat, kontribusi positif. Ya, kalau nggak bisa bantu orang, jangan bicarakan orang. Ya, agak repot juga itu. Nggak subuhi kita mengurupi halak, tak hata-hata musi halak. Jangan. Itu bentuk pemulihan.
Kita mau membangun semangat itu, ya jangan melemahkan semangat orang lain. Ya. Itu cara Allah. Coba kita lihat 12-13 itu. Di antaramu akan kubiarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan nama Tuhan. Pemulihan dari Allah terus akan berkelanjutan lewat sisa-sisa bangsa itu. Ya. Yang dihukum tetap akan dihukum, yang melakukan dosa tetap akan menerima hukuman. Tapi hukuman bukan kata terakhir, karena ada lanjutan daripada hukuman, yaitu pemulihan. Itu tadi epistel yang dibaca oleh Bapak Sintua kita itu, Lukas itu kan, ngajonok betakke, nah teh, ya kan? Di Lukas tadi pasal 7 itu, semua akan menerima akibat daripada perbuatannya. Itu soal tabur tuai, ate. Soal tabur tuai itu, semua akan menerima buah dari apa yang dia lakukan. Jadi mulubudo pehita lolos si portibion, sotong dihilala hita lolos si tahaduan. Ate, mulubudo pehita mana budi hoddo sai iban watongaon, sotong lupa hita haduan dangarong nabui tabu di honota. Gak ada itu. Ya. Salah satu yang dikatakan oleh Zefanya di sini adalah suatu umat yang rendah hati dan lemah. Ido mangindang dohotak kada sebulu. Tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Jadi mari kita isi Advent kita ini dengan kerendahan hati. Gak usah aneh-aneh lah. Dengan kerendahan hati. Namar huriop pesong nido. Apa yang bisa kita bikinlah. Apa yang bisa kita buatlah. Gak usah berhitung-hitung. Kenapa? Karena Tuhan punya cara yang hebat dalam bentuk pemulihan itu. Akamanginang dosa do mabahen bui gabe maul sude. Yosia juga melihat itu. Kalau kita baca di 2 Raja pasal 23, Yosia berangkat dari pembaharuan spiritual. Tapi bangsa itu menolak. Dia bukan mulai daripada bangunan, materi dan lain sebagainya, fisik bukan. Tapi dia mulai dari pembangunan spiritual. Nah kalau kita aplikasikan juga di tengah-tengah persekutuan kita, kalau semua kita awali dengan pembangunan spiritual, tentunya hal yang luar biasa akan mampu kita lakukan. Tapi kita nggak akan mampu melakukan apapun kalau soal-soal spiritual itu tidak selesai dulu. Apa soal-soal spiritual? Soal-soal kerohanian, soal-soal yang paling sensitif dalam kehidupan kita ini. Soal-soal songon hatabata maddo kate. Arong go sa sitong nga nasopola dohonon, hatabata gue dah. Arong go sa sitong nga nasopola dohonon, alay tuk pedak pola dohonon ni sa sitong nga alanung nga dibangun hita di bagasan hal-hal na spiritual, partodion tuk pedang apalay do imanay, alay songon dong aku imana, ngekok kuboto sa sitong nga aha na di bagasan rohani. Ahope sa sitong nga dang lomoro haku di haciti, alani awi ko bertekad do danguluaw makaciti dongan. Itu soal-soal spiritual. Bahkan Yosia melihat ini harus diberesin dulu. Tapi dalam kenyataan bangsoi mangalo. Molo tarak tajaha di 2 Raja 20 bangsoi mangalo. Alani memang ikon saha do hukumani. Memang molo gabe madabu uhum tu sada-sada bangso. Memang molo gabe madabu uhum tu sada-sada jolma. Unang disol-soli. Bidutolu ayat 7 jelas mengatakan mubah. Itu alusna. Berubah itu jawabannya. Uduk ni perubahan dipauli debata, dipaturi debata. Tidak akan mungkin ada perbaikan tanpa ada perubahan. Hai baruon. Ayat 9 dila napita. Ate. Ini berkata jujur gitu. Jadi unang asing hata nuaing, unang asing hata sugut. Itu dila napita. Pemulihan adalah pemulihan sisa daripada bangsa itu. Bangsa yang mau dibuang itu seperti disortir
Sama seperti kita sortir barang, ternyata masih ada yang bisa dipakai, ternyata ini sesuatu yang baik, kemudian Allah melanjutkan dengan sisa-sisa itu. Sama seperti proses sortir tadi itu. Oleh karena itu, kalau kita masih mau melanjutkan, ya cepatlah merubah diri. Cepatlah kepada perubahan itu, supaya kita bisa menikmati pemulihan itu. Orang-orang yang mau dipulihkan adalah orang-orang yang mampu melakukan hal yang besar. Amanginang, Advent ketiga ini lasmarohata, unang mabiar. Tajaloma hai baruon syad debata. Kita akan tetap mengisi penantian kita ini dalam sukacita. Sambil kita akan tetap membangun pengharapan kita bahwa Tuhan akan datang. Tuhan akan datang. Kita akan mengisi penantian kita ini sampai Tuhan akan datang, dan ketika Tuhan datang, Dia melihat kita bekerja. Dia melihat kita melakukan yang benar. Jadi jangan biarkan ada orang yang mencuri sukacitamu, Bapak Ibu dan para pemuda. Jangan biarkan ada yang mencuri sukacitamu. Bangun sukacita itu dalam bentuk penantian yang benar. Di Advent ketiga ini, apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi harapan kita, tidak serta-merta harapan dan cita-cita kita itu menjadi kenyataan. Tidak serta-merta. Mungkin di Advent ketiga ini kita juga akan terus berdoa. Kita akan terus saling menguatkan dalam kerinduan kita akan semakin besar. Apapun yang menjadi kerinduan kita. Apapun yang menjadi kerinduan kita. Soal masa depan, soal perdaraman, soal persekutuan, mari kita akan tetap membangun itu dalam harapan-harapan kita. Oleh karena itu, mari kita rawat harapan kita itu di Advent ketiga ini. Mari kita tata, mari kita jaga harapan kita itu. Itu yang saya katakan tadi, jangan ada yang mengambil sukacita kita itu. Kita akan tetap rawat itu dalam kehidupan kita secara pribadi. Bapak Ibu, hari penantian itu akan datang. Sukacita bagi manusia adalah sukacita bagi manusia kepunyaan Kristus. Sukacita dalam bentuk penantian yang sejati. Diunang pahatop-patop puhita melegitimasi sesuatu itu benar, sesuatu itu boleh, tanpa kita mampu untuk melihat semuanya. Dengan bagaimana? Dengan menjaga perkataan kita, dengan menjaga tindakan kita, bahkan kita tidak akan mau untuk berbuat semaunya, merasa pintar, merasa diri benar. Saya pernah katakan kepada kita, jangan hanya merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Jadi kalau kita pintar merasa, kita akan mampu membaca perubahan-perubahan daripada bahasa tubuh, wajah, dan lain sebagainya. Itu orang yang pintar. Jadi soal kecerdasan ya, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan yang lain, itu hanya ditemukan orang-orang yang membangun spiritualnya dengan benar. Sama dengan HKIP kita ini. 2022 katanya tahun kesehatian. Tahun kesehatian akan dimulai ketika kita mau menjaga soal-soal hati. Kesehatian tidak akan pernah berhasil. Kesehatian hanya akan menjadi satu slogan tanpa pernah kita menjaga soal-soal hati. Sangat sensitif sekali. Kita akan tetap menjaga itu, bahkan juga di tengah-tengah keluarga. Ya. Kita yakini bahwa waktu milik Tuhan. Kita akan tetap menjalani waktu ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan tetap menjaga waktu ini dalam bentuk penantian yang benar. Dan kita akan tetap merawat itu. Karena kita sadar betul, kita punya tanggung jawab, sekecil apapun itu. Sadar betul dengan tanggung jawab itu. Dan kita tahu, kita yang lebih berkepentingan, kita yang lebih berurusan dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas kita itu. Esona siajol mata jalo ulauni. Menjadi bapak rumah tangga, dan sianjol mata jalui, siad de mata doi.
Ala manguli di mana, gabi dong tanggung jawab di mana, songon bapa. Ala muli di mana, gabi dong tanggung jawab di mana, songon ina. Angko so manguli mana, angko songon muli, sedia tusan di mana songon ama. Dohono ni sare dulu mah, jadi hita akadongan, di hita akamaon di mana. Dengar dong deleni, esok hea amai. Gak mungkin kan? Dia tahu bagaimana pergumulan bapak dan dia sudah siap dengan itu, kemudian dia berani untuk menikah. Di ibu juga seperti itu. Itu kan soal-soal hati. Dan itu juga bentuk pemulihan yang mau ditekankan di Advent ketiga ini. Membangun sukacita itu. Saya juga mau katakan itu kepada orang tua yang membawa anak untuk dibaptis hari ini. Jaga perasaan istrimu. Jaga perasaan suamimu. Kamu tidak mau disakiti oleh anak. Oleh karena itu, jangan sakiti anak. Sederhana sekali. Emoli suku kamu nuai ngatu. Dihamua kamate akan gikoma. Ya itu ni umur hudu naik kamu suri. Buhado bapai pasti kolahok kamu na julu. Ya, dia kaina. Buhado omai pasti kolahok kamu. Sadar betul loh kita sebagai keluarga muda gitu kan. Nah kemudian kita bertekad Tuhan kasih anak sama kita. Tuhan bagaimana dengan masa depan anak ini? Roma bapai. Enggak pasti kolahok koda. Mulu subui dumingga dan non pahopuki sikola syako dang na toho behon ne mana. Tikos doi, tikos. Nah kita akan berpikir sebagai orang muda, apakah nilai juang bapak itu masih bisa saya pelihara dengan nilai juang saya sebagai seorang bapak muda pada saat ini? Kan tentu ada seperti itu. Oleh karena itu, saya akan berjuang untuk memperjuangkan yang sudah Tuhan berikan kepada saya saat ini. Jelas sadari mai sada. Nauluduho mabuat dan akon, nauluduho mengajari, nauluduho. Ya. Tapi kelemahan kita di HKIP ya, kita jujur aja ya. Kita jujur aja. Banyak orang-orang muda, banyak rumah tangga yang tidak pernah menjaga, bahkan sulit menjaga persekutuannya dengan Allah. Dihamuakan atau ras dana kate. Mari kita jaga persekutuan kita dengan ibadah kita sebagai keluarga-keluarga muda. Ada beberapa request daripada penetua, ada beberapa kita yang jarang beribadah. Saya harus ingatkan sebagai pendeta. Mari orang tua, bapak dan ibu, jaga ibadahnya. Buat kamu dan anak itu sekolah minggu. Waduh harapan nina tuai tuhita na julu tikilajak kita, tiki anak buru, waduh harapan na tuai. So ini mana yang harapat takan tuak kaburu dohot anak naung di palu mehor debatan waik tuhamu. Pabalga hudu harapan ini daung wajar. Sifatan na suju tuhita di edeni sinahomi kan, anak kokido hamorau diau. Dalam implementasinya kita yang tahu apakah memang dia adalah segala-galanya bagi kita. Kan di situ, ya. Itu harapan dan itu sukacita yang harus dimiliki oleh semua orang tua yang 9 rumah tangga membawa anaknya dibaptis hari ini. Ya. Sukacita yang luar biasa. Tuhan kasih anak sebagai titipan untuk dipelihara, dibina, diisi kerohaniannya, diisi spiritualnya dengan hal-hal rohani. Itu tugas orang tua. Ini masih awal, ini masih permulaan. Ini harapan orang tua dan harapan gereja. Bahkan juga untuk semua jemaat kami di sini, ya jemaat Tuhan yang membawa anak-anak untuk dibaptis. Amanginang, itu bentuk penantian kita. Ya, teruslah berbuat baik. Salah satu bentuk penantian kita bukan berdiam diri hohom seholam martangyang ya tidak. Mari terus berbuat baik. Mari terus menjaga hati, mari terus memelihara sukacita, harapan itu dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjalani kehidupan itu dengan semangat yang baru, bahkan dengan kekuatan yang baru, seperti yang dikatakan oleh Zefanya pagi ini kepada kita. Pemulihan Tuhan akan kasih bagi orang yang selalu menjaga kehidupan pribadinya, menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Bahkan pemulihan itu dia akan dinyatakan dengan sesuatu yang tidak kita duga. Sesuatu di luar daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Allah Bapa di surga, pada siang hari ini di Advent ketiga ini Engkau memberikan kesehatan bagi kami. Penyertaan-Mu yang terus akan kami rasakan, memperlengkapi kehidupan kami, bahkan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penyertaan-Mu. Kesulitan yang satu dan yang kedua kami boleh lampaui Tuhan bersama dengan Engkau, karena Engkau berikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan ini di dalam takut akan Engkau. Kalau Tuhan bersuara melalui hamba-Mu Zefanya siang ini mengingatkan kepada kami bahwa pembaharuan, pemulihan Engkau berikan kepada kami ketika kami boleh berjanji untuk merubah segala sesuatu yang Tuhan tidak sukai dalam kehidupan kami ini. Hari ini Tuhan, jemaat-Mu datang membawa anak-anak yang Tuhan sudah berikan, anak dan boru, buah daripada kasih sayang suami istri, buah daripada cinta yang sudah Engkau bangun di lembaga pernikahan itu. Biarlah orang tua semakin memahami akan tanggung jawab yang begitu besar, bahkan tantangan yang cukup hebat Tuhan ke depan dalam membina anak-anak yang Tuhan sudah berikan. Ingatkan Tuhan, orang tua bukan hanya memperlengkapi soal-soal materi, soal-soal lahiriah, tapi soal kehidupan rohani Tuhan yang harus diperlengkapi seawal mungkin, seperti harapan daripada orang-orang yang sudah lebih dahulu daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan semua kesibukan di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu, semua dewan dan seksi, bahkan semua perangkat-perangkat yang ada di Huria dalam menyelesaikan semua program-programnya Tuhan yang boleh mempersiapkan. Semua jemaat dan pelayan semua akan belajar bersama Tuhan untuk selalu mencintai Engkau, bahkan memperlengkapi diri Tuhan dalam bentuk penantian yang nyata ketika kami boleh mengisi Advent ketiga kami ini dengan hal-hal yang semakin baik. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.